berkali-kali berganti penghuni. Zamannya Mbak Mega jadi presiden katanya itu waktu karpet merah Istana Merdeka dibuka tuh banyak kulit-kulit kacang. Kadang-kadang kalau saya down, akhirnya malah pengawal saya tuh yang nelfon teman-teman saya, ini gimana, kita harus gimana. Istana mencatat sisi sejarah Indonesia, dari peristiwa legendaris hingga kisah asmara. Jangan-jangan ini mau keluar benar ternyata keluar bersama sang putri presiden. Putri presidennya melepaskan diri pengawalan, nunggu di mana, bertemu di mana, naik motor. Menjadi RI 2 di usia ke-72. Makan teratur, tidurnya teratur, ikhlas bekerja, dan jangan bawa banyak persoalan ke rumah. Bagaimana dukungan sang istri? Katanya kalau umpama saya enggak lagi, bagaimana negara ini? Saya bilang, Papa masih bisa. Dia bilang, Alhamdulillah saya masih bisa, katanya. Oh, kalau begitu ya, kami dorong sajalah dari belakang. Dan anak asuhnya korban tsunami? Istilahnya ketika seseorang sudah mengabdi kepada negara, urusan keluarga itu jadi nomor 2 sepertinya. Dari pengusaha kayu menjadi orang nomor 1. Pak Jokowi tidak pernah menyerah begitu, Bu? Tidak pernah menyerah. Harus lebih kerja keras lagi, lebih semangat lagi. Hidupnya telah menjadi inspirasi. Sebuah sejarah yang membanggakan lah di hidup saya gitu, pernah bekerja sama Bapak Jokowi. Dan motivasi. Kepala daerah lain tuh ajudannya cuma angkat berkas, buka pintu, tutup pintu. Bedanya kita enggak, kita di situ dipaksa Bapak untuk belajar, kita dipaksa Bapak untuk peka sama sekitar. Bapak tanpa suruh pun kita udah standby. Saya, Valdia Baraputri. Saya, James Simangunsong. Saya, Fanimu. Dan saya Najwa Shihab. Ketiga topik tadi akan hadir dalam 360 hari ini. Pemirsa, inilah penelusuran pertama. (20 Oktober 2014, Joko Widodo resmi menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nama Jokowi populer karena gaya kepemimpinannya saat menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Tapi tak banyak yang mengetahui kesehariannya. Jen Simangunsong menemui sejumlah orang yang menemani Jokowi dalam beberapa tahun terakhir ini. Bagaimana sosok Jokowi sehari-hari? Simak penelusuran Jen Simangunsong selengkapnya. Oktober 2014. Merah putih berkibar. Semangat masyarakat berkobar menyambut Presiden baru Joko Widodo. Bangga, sebuah sejarah yang membanggakan lah di hidup saya gitu, pernah bekerja sama Bapak Jokowi. Ini ada tombol di sini. Oh, ada tombol biasanya untuk panggil ajudan, atau kalau ajudan lagi nggak ada kita yang masuk. Okay. Bapak butuh apa? Gitu. Anissa Faya adalah penyusun jadwal Jokowi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Berarti selama ini ya, inilah orang di balik semua jadwal, bahkan termasuk jadwal belusukan juga. Jadwal belusukan enggak? Karena belusukan enggak terjadwal. Anda pun tidak enggak, tahu. Saya nggak tahu kalau itu. Cuman kalau itu nanti Bapak biasanya siang dikosongin waktunya. Okay. Pagi boleh terima tamu, rapat di kantor gitu. Lebih sering sih siang, kecuali kalau ada acara undangan di luar pagi. Oke, sekalian Bapak belusukan keluar. Tak hanya jadwal, Nisa juga yang menyampaikan semua surat untuk Jokowi. Nisa, mungkin masyarakat juga pengen tahu seberapa banyak surat yang masuk
Setiap hari deh kalau bisa bingung ngitungnya. Setiap hari ya. Bisa kira-kira aja. Entah itu surat undangan, Itu surat dari hari pertama ya. Pikir kita 100 hari pertama aja nih, 100 hari sabar-sabar pertama. gitu kan. Itu banyak banget sampai 30 lebih deh sehari itu. Sehari itu. Iya, karena yang 100 hari pertama nih kita tuh, oh ya sabar 100 hari pertama. Biasanya gubernur-gubernur sebelumnya berkurang suratnya soalnya. Ini enggak berkurang gitu. Bertambah terus gitu. Oh, Bapak selalu nanya setiap kamu mau mengajukan surat? Iya. Apa Bapak selalu nanya, ini surat apa? Iya, surat apa, undangan dari mana, kalau misalnya ada narasumber, pesertanya berapa banyak, kayak begitu sih. Kamu yang menjelaskan. Detail acaranya tuh harus tahu sebelum masuk ke Bapak. Di balik padatnya jadwal rapat dan belusukan, Jokowi mungkin selalu nampak bugar. Namun, bagaimanapun, ia adalah manusia biasa. Kemudian bisa lihat nggak sih Pak Jokowi itu kalau marah atau bad mood tuh seperti apa sih? Nisa pernah? Bapak kalau capek mukanya udah lesu kelihatan sih, kalau udah capek banget tuh kadang kita coba kosongin jadwal dulu. Kadang ada tamu tidak terjadwal kan, atau acaranya dimulai agak siang kayak gitu. Ya kalau capek sih kayak gitu sih. Kalau udah acara sampai malam sekali itu kan, jadi kita juga yang ngatur waktunya Bapak. Pertama kali itu saya diajak belusukan ke pasar dari Jakarta Pusat. Itu Bapak cuma bilang, pokoknya kamu ikutin saya Mas. Belusukan Jakarta Pusat ke pasar sama ke puskesmas Bapak pada saat itu. Saya ingat banget tuh, saya pertama kali tugasnya saya itu sebenarnya pertama saya ngikutin Bapak. Oke, pas dalam mobil tiba-tiba Bapak bilang, Mas, ntar kalau rambut saya kan suka turun ya Mas. Kalau Bapak bilang tuh kayak Superman Bapak. Oke. Nah, Bapak bilang tolong diingetin saya. Oh iya Pak, siap. Udah, mulai dari situ selama 1,5 tahun berjalan tuh saya, selain saya mengajuni di Bapak, dampingin Bapak kemana-mana, saya juga ada tugas khusus dari Bapak, ingetin Bapak untuk bener rambutnya. Oke. Bagaimana cara Anda mengingatkannya? Ada triknya dengan memberi kode atau seperti apa Mas Ivan? Contohnya Bapak lagi wawancara. Bapak wawancara sana ada angin, pasti kan jadi Superman Bapak tiba-tiba. Rambutnya miring. Ya, saya dari jauh, Bapak tuh pasti wawancara tuh pasti selalu ngelirik ke kita. Pas Bapak ngeliat ke saya langsung gini. Oke, Bapak langsung tangan otomatis ngikutin. Ivan Sigiro adalah salah satu ajudan yang menemani Jokowi selama 2 tahun terakhir ini. Ia menceritakan perbedaan Jokowi dengan pemimpin daerah lainnya. Itulah bedanya ajudan pimpinan, ajudan kepala daerah tuh bedanya. Kepala daerah lain tuh ajudannya cuma angkat berkas, buka pintu, tutup pintu. Bedanya kita enggak, kita di situ dipaksa Bapak untuk belajar, kita dipaksa Bapak untuk tanggap sama sekitar, kita dipaksa Bapak untuk peka sama sekitar. Jadi kita nggak hanya tugas kita nggak kayak buka pintu, tutup pintu, angkat-angkat berkas, angkat telepon, enggak. Kita di situ tuh belajar, kita harus tanggap nih. Bapak tanpa suruh pun kita udah standby. Kita selalu standby itu pulpen sama buku saku. Kita catat apa yang orang minta, Bapak bilang apa, orang ngatur jadwal apa, kita catat. Itu baru nanti di rumah dinas malam kita ingetin ke Bapak, Pak mau izin nih gini. Bapak baru, oh ya oke. Terus kelebihan kita juga, kita ikut rapat, Bapak rapat, kita ikut rapat. Kalau ajudan-ajudan lain nggak ada Mbak. Nggak ada ya? Nggak ada. Anda diajak untuk mendengarkan. Diajak. Kita ya, Bapak tuh sistemnya gitu, Bapak nerima tamu ya kita diajak, ayo kamu catat. Bagus sih kalau saya bilang. Kita jadi belajar, kita tahu. Tadi ya saya nggak tahu apa-apa tentang DKI ya, kurang lah, masih minim Mbak, baru lulus. Saya jadi tahu apa itu Jakarta, pembangunan. Bagi Ivan dan Nisa, Jokowi adalah sosok yang apa adanya. Menurut Anda sendiri Jokowi itu pemimpin yang seperti apa sih Mas Ivan? Kalau tanggapan Anda? Bapak itu pimpinan yang simpel, nggak macem-macem. Dia tuh selalu berusaha untuk dekat sama orang. Dia nggak mau kayak ada tembok pemisah. Itu loh, makanya kita tiap belusukan, kalau kita pikir berbahaya buat Bapak, baru kita. Biasa ada Walpri kan ikut juga tuh. Biasa baru saya minta tolong Walpri,
Mas itu dipinggirin. Tapi selama itu belum berbahaya ya kita biarin untuk dekat dengan Bapak, karena Bapak tidak suka dihalang-halangin berkomunikasi sama masyarakat. Apa ya? Bapak tuh orangnya low profile banget sih. Jokowi telah terbiasa hidup sederhana sejak kecil, jauh dari hiruk-pikuk kemewahan. Seperti yang diceritakan ibundanya, Suciatmi Notomiharjo. Kan ibu di masa lalu dengan Pak Jokowi juga mengalami banyak cobaan-cobaan juga dalam kehidupan ibaratnya. Apakah itu juga karakter yang ibu bangun untuk menguatkan Pak Jokowi bahwa mau masalah apapun Pak Jokowi kayaknya udah ngalamin memang, gitu. Iya. Tapi kalau memang sudah dulu saya sendiri sudah mengalami ya, Pak Jokowi kalau sudah merasakan pahit getir kan sudah bisa merasakan itu ya. Dan Pak Jokowi tidak pernah menyerah begitu Bu? Atau? Tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah menyerah. Pokoknya harus maju terus. Saya itu pas jatuh, pas kerja pertama kan baru pertama kali kerja Mbak, kan ditipu orang habis modalnya. Itu ya sudah seperti lemprak sudah seperti orang putus asa, tapi saya beri semangat terus. Tidak boleh gitu, kamu harus lebih kerja keras lagi, lebih semangat lagi. Tidak ada uang jatuh dari langit, itu harus dikejar, harus dicari, harus kerja keras lagi. Tidak boleh putus asa. Kerja keras menghantar Jokowi menjadi pengusaha, lalu turun ke dunia politik menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan kini menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, Ibu, waktu saat Pak Jokowi masih mulai masuk dalam jabatan-jabatan kenegaraan atau pemerintahan seperti wali kota Solo misalnya, terus jadi gubernur, terus sekarang jadi presiden, Ibu ada melihat perubahan nggak ke Pak Jokowi sebagai anak? Sama sekali tidak ada perubahan. Tidak ada. Masa segitu aja terus, tapi ya udah, kamu pokoknya jangan berubah, udah gitu terus sampai kamu nanti jabatan apa saja harus gitu. Pokoknya biasa saja, jangan berubah, jangan ngulah-ngalih. Menjadi presiden itu tantangannya banyak, tidak hanya soal orang-orang di sekitar, tapi juga soal kekuasaan, mungkin nanti ada godaan-godaan di jabatan, uang, dan sebagainya. Ibu melihatnya bagaimana? Ya, saya sudah pesan itu, kalau yang bukan haknya, jangan kepingin, jangan, pokoknya kamu tujuannya mengabdi kepada rakyat, harus fokus, harus jujur, itu dipegang. Saya pesan dari dulu, harus jujur, tulus dan ikhlas. Tetap sederhana di istana, tanpa batas dengan rakyat, adalah pekerjaan rumah bagi Jokowi, di samping tanggung jawab beratnya sebagai Presiden RI. Bagaimana masyarakat kemudian menyampaikan itu ke Bapak? Kalau mungkin sekarang lebih terbuka, nanti jadi presiden mungkin protokolernya lebih sama ya, memang gitu. Lebih ketat. Ini untuk masalah keamanan ya, masyarakat juga harus tahu bahwa keamanan untuk kepala negara itu kan juga standarnya seperti itu, ada standar. Kemudian yang kedua, kalau ketemu dengan kita bisa lewat email, bisa nanti kita akan buka i-Belusukan. Kemudian nanti bisa juga ya, kalau pengen lewat surat ya lewat surat, tetapi apapun kalau bertemu dengan kita itu ya memang harus ada perencanaan prosedur. Kalau sekarang kan ketemu Bapak ya udah mudah, tapi enggak. Anda harus menjalankan itu ya Pak Jokowi. Saya yakin tugas sejarah yang maha berat ini akan bisa kita pikul bersama-sama dengan persatuan, dengan gotong royong, dan dengan kerja keras. 20 Oktober 2014, sejarah baru telah dimulai. Hanya di tangan pemimpin yang tetap merakyat, bangsa ini bisa bergerak.
Akan jadi seperti apa Indonesia di tangan Anda, Pak Jokowi, kalau Anda bisa? Ya, nanti rakyat bisa melihat. Saya tidak mau ngomong banyak dulu. Oke, terima kasih banyak Pak Jokowi, selamat bekerja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.